Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Binance Network lagi dan juga mengenai berita-berita cryptocurrency yang ada di Indonesia paling update ya. Di sini saya berada dalam toko Crypto News memberikan informasi paling update tentang cryptocurrency, yaitu ada dua orang peneliti dari Indonesia ya, yang bernama Nikolaus Wahyu Nugroho bersama dengan rekannya atau temannya Cecilia Sapitri ya. Ini mencoba melakukan penelitian analisis produk kripto yang sesuai di Indonesia, karena di sini mereka ingin melihat lebih jauh potensi yang bisa dikembangkan dari produk kripto di Indonesia ya. Karena di sini kita sudah sama-sama mengetahui potensi daripada cryptocurrency yang di Indonesia ini sudah sangat ramai sekali, terkhusus mengenai perkembangan Binance Network ya, yang mana di situ sudah memiliki komunitas yang sangat besar sekali. Jadi di sini ada dua orang yang meneliti ya teman-teman, tapi di sini meneliti yang bertajuk analisis produk kripto yang sesuai di Indonesia ya. Jadi di sini silahkan disimak ya rekan-rekan. Kripto kini sudah dipandang menjadi salah satu instrumen investasi yang potensial dan menjanjikan untuk jangka panjang. Ini melalui Bapeti ya, mencatat per Juli 2022 jumlah investor aset kripto ini sudah mencapai lebih dari 15 juta lebih, dengan nilai transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia tercatat ada sekitar 232,4 triliun ya rekan-rekan. Ini angka yang sangat besar sekali ya. Jadi dilihat dari angka ini ya, melalui investor atau pengguna cryptocurrency yang sudah bertransaksi di dalam bursa ya, ini sudah ada 15 juta orang dari total penduduk Indonesia. Kemudian di sini juga ada jumlah aset cryptocurrency yang ada di Indonesia, ini ada 232 triliun ya. Ini angka yang sangat mantap sekali. Nah, dan prospek atau proyek kripto lokal ini saat ini semakin cerah ya, dengan adanya regulasi yang baru. Karena di sini sesuai dengan konten saya beberapa waktu yang lalu, pemerintah melalui Bapeti sudah memberikan peraturan terbarunya ya mengenai daftar aset kripto yang legal di Indonesia ya. Dan untuk Binance Network sendiri di sini masih belum listing atau belum open mainnet rekan-rekan. Ini masih menunggu daripada listing atau open mainnet ya. Ketika nanti sudah terdaftar dalam bursa exchanger seperti Binance dan toko kripto, maka Binance Network juga bisa legal ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya ingin membahas tentang informasi di sini tentang update ya rekan-rekan yang ada di Indonesia terkhusus seperti itu. Kemudian di sini tujuan daripada Nikolaus ya, yang melakukan penelitian ini bisa memberikan referensi kepada masyarakat untuk melihat investasi kripto secara keseluruhan dan membandingkannya dengan instrumen investasi lain. Ini seperti pasar uang, obligasi dan saham ya. Jadi di sini sebagai compare atau sebagai perbandingan ya rekan-rekan. Nah, ini saya rasa sangat mantap sekali ya sosok dari putra bangsa Indonesia atas nama Nikolaus dan juga Savitri ya. Ini saya rasa perempuan dan laki-laki ya. Ini seperti Nicholas dan Cheng Diovan, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin nanti mereka akan berjodoh ya rekan-rekan. Karena di sini mereka sama-sama sedang melakukan penelitian tentang cryptocurrency dan blockchain yang ada di Indonesia ya, yang berpotensi yang bisa berkembang di Indonesia. Ini sangat mantap sekali ya. Kemudian di sini metode penelitian, Nikolaus menjelaskan akan melakukan penelitian. Ini akan dimulai dari studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan instrumen pengukuran dan dibuatkan kuesioner ya. Ini merupakan bahasa-bahasa yang tingkat tinggi ya rekan-rekan. Kemudian di sini nanti akan dicapai kesimpulan. Ini dengan rangkaian metode yang digunakan tersebut ya, ini diharapkan dapat mengetahui produk kripto yang paling diminati di Indonesia ya, dan kemungkinan dalam pembuatan produk kripto baru yang memenuhi keinginan dari masyarakat Indonesia. Jadi di sini disimpulkan bahwa penelitian tersebut akan mengerucut daripada cryptocurrency yang mana yang paling diminati oleh orang-orang Indonesia ya, kurang lebih seperti itu. Dan seperti kita ketahui bersama, untuk komunitas Binance Network Indonesia sudah ada di peringkat keempat ya. Mungkin nanti para peneliti ini juga bisa berkaca daripada Binance Network ya, karena Binance Network di Indonesia sudah banyak sekali para pionir-pionirnya ya. Nah, maka dari itu ini bisa menjadi bahan masukan daripada dua peneliti ini rekan-rekan
untuk dibandingkan dengan cryptocurrency lokal yang sudah terdaftar di dalam Bapeti ya, kurang lebih seperti itu. Itu menurut pandangan saya pribadi ya. Karena di sini untuk orang-orang Indonesia itu lebih condong atau suka kepada cryptocurrency atau mining yang gratis ya, yang gratis, yang bisa berpotensi menghasilkan uang yang banyak ya. Nah, yang penting bisa menghasilkan dengan cara yang gratis dan tidak ribet, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Dan juga harus memiliki return atau hasil yang sesuai ya rekan-rekan, jadi hasil yang jelas ya, yang penting tidak merugikan masyarakat dan tidak sama sekali tidak mengumpulkan dana masyarakat secara barbar ya. Nah, seperti itu. Dan untuk P-Network sendiri di sini adalah project gratis ya, project gratis dan memiliki masa depan yang cerah karena di sini sudah diikuti oleh 40 juta pionir di seluruh dunia dan juga ada project-project yang jelas ya dan selalu berkembang. Oke rekan-rekan, di sini saya coba ingin melanjutkan pembahasan yang ada di sini ya. Salah satu tujuan utama ini dari toko Scholar ya, ini adalah untuk membawa riset dan inovasi aset kripto dan blockchain pada level yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat ya. Oleh karena itu tentunya peran dan kolaborasi sangat diperlukan ya dari berbagai pihak untuk mengoptimalisasi bidang riset di Indonesia tentang cryptocurrency ini ya. Nah, rekan-rekan sekali lagi ini juga sudah membuktikan ucapan atau kata-kata saya ya, bahwa teknologi blockchain dan cryptocurrency ini adalah teknologi yang masih baru karena di sini berkembang kurang dari 10 tahun dan apapun itu teknologi kalau masih berumur di bawah 10 tahun ya atau 10 tahun itu adalah teknologi yang baru ya. Artinya masih harus perlu dipelajari jauh lebih dalam lagi ya rekan-rekan, termasuk juga dengan P-Network. Karena di sini P-Network juga sempat menggemparkan dunia bahkan sampai saat ini ya. Nah, karena di sini ada project-project dan cryptocurrency itu merupakan teknologi blockchain yang saya rasa rumit ya rekan-rekan untuk dipelajari oleh orang-orang awam ya. Jadi di sini juga harus diperlukan oleh orang-orang yang ahli atau orang-orang yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi ya untuk memahami teknologi daripada blockchain tersebut ya. Nah, mungkin seperti itu ya rekan-rekan. Ini sebagai gambaran singkat daripada teknologi blockchain ya. Karena di sini saya juga harus terus belajar dan memahami tentang perkembangan yang ada di seluruh dunia ya. Nah, karena di sini sudah memasuki era Web3 rekan-rekan. Nah, ini adalah sosok beliau yang meneliti ya. Ini Nikolaus dan ini Savitri ya rekan-rekan. Nah, ini orang Indonesia yang cerdas ya. Nah, saya rasa seperti itu ya, dan kita juga harus mendukung daripada perjuangan beliau ini untuk perkembangan cryptocurrency yang ada di Indonesia. Rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Ini jika rekan-rekan suka silahkan klik like ya, dan jika rekan-rekan memiliki pendapat atau masukan silahkan tulis dalam kolom komentar. Dan jika rekan-rekan tidak keberatan ingin melihat-lihat produk-produk yang ada di Shopee, rekan-rekan bisa kunjungi link yang ada dalam kolom deskripsi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa bermanfaat dan berkah barokah ya. Terima kasih dan jangan lupa diklik subscribe-nya. Terima kasih.